Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah kita masih ada di akhir-akhir atau detik-detik Ramadan ya. Dan Masya Allah di pagi hari ini yang masih terdengar suara ayam berkokok atau kicauan burung, alhamdulillah kita masih bisa sehat, masih bisa juga mendengar podcast ini. Nah, by the way, teman-teman tahu nggak aku mau bahas apa di podcast ini? Yap, bener. Aku akan membahas tentang dunia perbukuan. Wow, maksudnya gimana nih Kak? Oke, sabar dulu ya. Nah, jadi teman-teman pasti pernah ngerasa fase di titik yang bosen banget buat baca buku. Apalagi kita yang gak suka banget baca buku, jadi lebih suka untuk menonton ya. Karena banyak ya anak muda Gen Z zaman sekarang tuh lebih suka nonton, akhirnya lupa dengan baca buku. Sebenarnya nggak lupa sih, tapi kayak males aja. Padahal bukunya ada di rak-rak lemari misal. Tapi kan faktanya, realitanya terjadi adalah banyak Gen Z, anak muda sekarang tuh udah nggak minat lagi dengan buku. Yang katanya buku itu berat banget, bukan berat dipegang ya, tapi pembahasannya tuh berat banget, pembahasannya nggak ringan. Kata siapa? Ada kok buku yang pembahasannya ringan. Ya, tapi kita harus memilih genre yang benar. Nah, di sini karena aku juga berusaha untuk mencintai buku, walaupun masih berusaha ya, belum sepenuhnya aku mencintai buku. Tapi aku juga pengen sharing sama teman-teman sepengalaman aku. Aku orang yang gak suka banget baca buku. Percaya gak teman-teman? Aku gak suka baca buku. Bahkan kalau aku flashback nih ya, di zaman dulu kuliah itu sama sekali aku gak mau beli buku. Jadi selama kuliah 4 tahun, semester 1 sampai semester akhir, dari S1 ya kuliahnya 4 tahun, sama sekali aku nggak minat banget untuk beli buku. Bahkan kalau dibilang beli buku, aku kayaknya enggak deh. Tapi aku ingat waktu itu hanya 1 kali. Dan itu, jadi intinya gini, aku pengen cerita dulu ya. Karena ini nggak kebayang banget sih buat aku gitu ya. Nah, jadi waktu itu karena zamannya kuliah nih selama 4 tahun itu, aku sama sekali nggak mau beli buku. Karena menurut aku buku itu mahal banget ya. Mahal, dan buat apa kita beli kertas? Akhirnya kalau ada tugas di kampus, aku kalau nggak minjem buku, ya lihat di internet kayak referensi atau mencari informasi gitu ya, tugas-tugas untuk kita bisa presentasi di kampus. Dan sebenarnya waktu semester berapa aku lupa juga, dosen aku bilang ke mahasiswanya untuk membeli buku gitu ya. Ya minimal patungan gitu sama temennya, walaupun gak bisa beli buku sendiri ya. Akhirnya ini baru pertama kali aku beli buku, dan itu patungan sama kelompok aku, kelompok presentasi. Bayangin, buku satu harus patungan, kayak gimana gitu kesannya. Akhirnya aku itu sama teman berdua kan, walaupun satu kelompok itu lebih dari 5, tapi aku berdua itu ke Gramedia, kemudian aku cari buku tentang pelajaran yang mau dibahas gitu ya. Akhirnya sampai di situ ya kita patungan lebih dari 5 orang ya, dan kita terpresentasi gitu. Dan kayak lucu juga sih, karena selama kuliah 4 tahun itu aku cuman beli buku 1, itu pun patungan sama temen. Lalu ya aku gak beli buku lagi, karena menurut aku sayang banget sih kita beli buku. Entah kenapa aku berpikir seperti itu. Tapi semakin kesini aku semakin sadar bahwa membaca itu sangat penting. Kita boleh kok membaca e-book, walaupun mungkin kita belum terlalu minat baca buku fisik, tapi kita boleh kok baca e-booknya. Cuman yang aku sarankan buat teman-teman, ini pengalaman aku, ketika aku baca e-book, ada rasa yang beda daripada baca buku. Karena kalau baca buku fisik itu kan kita langsung memegang sebuah buku fisik,
terlihat, bisa dipegang. Tapi kalau e-book ya hanya bisa bacanya di HP atau bacanya di laptop. Ya, sebenarnya sih lebih efisien itu adalah baca buku. Nah, kenapa sih aku alhamdulillah bisa menulis walaupun masih belajar, bisa nulis buku? Ini adalah ceritanya. Oke. Jadi semenjak aku akhir-akhir mau lulus kuliah gitu kan, aku mikir kayaknya aku nggak gini terus, nggak boleh gini terus, maksudnya nggak ada perubahan, jangankan beli buku aku nggak mau gitu karena mahal. Akhirnya aku memang masih membaca e-book ya, masih membaca ya di sebuah artikel-artikel ya gitu ya. Akhirnya kayak ada inisiatif untuk membuat buku ya, walaupun terbilang masih baru gitu ya, masih belum tahu apa-apa, tapi di sini aku mau berusaha, entah kenapa aku pengen banget berusaha untuk bisa menerbitkan buku, minimal satu buku. Hingga pada akhirnya mungkin aku udah lulus kuliah dan lain-lain, akhirnya aku bisa menerbitkan buku, dan ternyata ada rasa kesenangan, kepuasan sendiri ketika kita punya buku sendiri atau buku karya kita sendiri. Sehingga ini mengacu kepada diri aku untuk terus belajar, dan di sini aku langsung beli buku terus. Nggak kebayang ya, dari dulu yang nggak suka baca buku, yang nggak mau beli buku karena mahal, bahkan nggak terlalu suka nulis juga, tapi aku berusaha dan sekuat mungkin gitu kan, untuk bisa menerbitkan buku, untuk bisa menulis buku, dan untuk bisa memiliki habits membaca. Dan sampai sekarang alhamdulillah aku berusaha untuk bisa membaca ya. Dan dari kesibukan aku gitu kan selama ngajar dan kesibukan lainnya, alhamdulillah aku masih menyempatkan untuk membaca buku. Ya walaupun memang berat banget sih, masih berat, masih kayak ngantuk, masih ada alasannya, tapi ini harus diyakinin buat kita bahwa membaca itu sangat penting. Oke, kalau kita lihat tingkat literasi di Indonesia itu masih tergolong rendah. Kenapa? Nah, jadi ini berdasarkan data UNESCO. Minat baca masyarakat yang di Indonesia itu hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca buku. Bayangin, nggak kebayang kan teman-teman? Kenapa sih bisa rendah? Kenapa sih di negara kita tuh kayak tingkat literasinya rendah banget dibandingkan dengan negara-negara lain? Jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan rendahnya literasi di Indonesia, antara lain kurang minat baca. Nah ini pengalaman aku, karena aku juga kurang minat baca, nggak suka baca dulunya ya. Kemudian selain kurang minat baca, kurang memahami bacaan, karena biasanya kalau kita lihat buku itu pembahasannya berat banget gitu ya, kayak pusing banget udah mikirin ini mikirin itu, atau baca buku aja kayak nggak ngerti gitu kan bahasa apa sih di buku gitu ya. Kemudian ini yang sering terjadi kepada aku juga, mengantuk. Banyak orang yang malas baca buku karena alasannya ngantuk ya, akhirnya nggak baca buku tapi tidurnya lama berjam-jam. Selanjutnya banyak orang yang nggak suka, intinya nggak mau membaca gitu ya, atau banyak dari mereka yang lebih memilih untuk menonton ya, karena kalau udah menonton film itu kayak lebih cepat tanggap atau lebih cepat berfungsi otaknya, padahal ya kita pun harus rajin membaca buku. Nah, karena semakin kita rajin membaca buku, semakin banyak kosakata yang kita kuasain. Semakin kita rajin baca buku, semakin banyak pengetahuan yang dulunya belum kita ketahui. Di sini aku menyadari bahwa semakin kesini, alhamdulillah aku menyadari bahwa membaca itu sangat penting, dan bahkan membaca itu harus ada dalam kehidupan aku. Tanpa membaca, kita akan terlihat bodoh. Jadi mungkin ini sebagai sharing juga buat aku sendiri dan buat teman-teman. Semoga jangan sampai kita tuh meninggalkan buku ya, atau berusahalah untuk membaca e-book atau membaca artikel-artikel di internet. Itu kan banyak banget ya, berbagai macam tulisan yang bisa kita baca, yang bisa kita inginkan juga ya, karena ada juga orang yang suka novel, yang suka buku fisik, yang non fisik juga ada.
atau ada yang suka baca buku motivasi Islam, atau baca buku self improvement, itu bebas ya teman-teman mau baca yang kayak gimana, tapi diusahakan setiap hari ya minimal berapa ya? Tergantung ya. Kalau aku minimal itu ya 30 menit. Tapi kalau teman-teman mau minimal 10 menit, boleh-boleh aja. Bebas itu ya. Bismillah, yuk kita memulai habits baru. Insya Allah kita akan bisa menambah kebiasaan baik kita. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga podcast ini bisa membawa kebaikan buat teman-teman. Karena udah lumayan panjang juga, aku mau pamit juga ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.